Salam Arena, bareng gue nih, Bung Tio yang pastinya di Arena Sumbar. Dan kita bakal ngabarin berita dari dalam dan luar arena pasti ya. Nah, berhubung saya udah pegang bola voli nih, ya kan? Nah, apalagi kita sudah mendatangkan Padang Adios Volleyball Club. Nah, mau tahu keseruannya? Check this out. Ya, kembali lagi bersama saya, Bung Tio, di Arena Sumbar pastinya, pemirsa Nagari TV. Sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu pelatih dari Padang Adios Volleyball Club. Dengan Bapak siapa, Pak? Silakan perkenalan dulu. Nama Pak Zulkarnain, biasa dipanggil John Aba. Barangkali lahirnya? Tanggal lahir 2 Mei 1969. Ya. Di Kota Padang. Di Kota Padang ya, Pak ya? Berarti Bapak ini orang asli sini, Pak? Asli Padang. Asli Padang ya, Pak ya? Bapak John Aba. John Aba. Saya manggilnya apa nih, Pak? John Aba aja. John Aba aja, Pak ya? Oke. Jadi di sini kita bareng Bapak John Aba selaku pelatih dari Padang Adios Volleyball Club. Iya. Iya. Boleh tahu nggak sih, Pak, kenapa namanya Adios? Sedangkan nama Adios itu yang saya tahu ya, Pak ya. Iya. Adios itu artinya selamat tinggal. Betul. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Padang Adios berdiri 2007. 2007. Kenapa Padang Adios? Padang Adios dari bahasa Adios bahasa Spanyol, artinya selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi kita di timur, artinya kita kembali bangkit dengan ketertinggalan bola-bola voli Padang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Padang Adios di kancah perbola Kota Padang akan mengembalikan kejayaan bola voli Kota Padang. Di Kota Padang. Makanya dikasih nama Adios. Padang Adios. Bangkitnya kembali perbola volian di Kota Padang. Betul. Sangat filosofis sekali, pemirsa. Jadi awal mulanya itu terbentuk dari Bapak sendirikah yang membangun Padang Adios ini, atau ada orang-orang di balik layar itu, Pak? Oh iya, pertama sekali Padang Adios terbentuk 2007. Bermula dari sepulangnya kami mengikuti penataran nasional lisensi C di Jogja tahun 2007. Ya, Pak. Kemudian kita lihat perkembangan bola voli di Kota Padang pas waktu itu. Yeah. Terjadi ketertinggalan. Jadi kami dari merasa bertanggung jawab, artinya yang sudah dapat kesempatan untuk menimba ilmu di kepelatihan tingkat nasional, mencoba mengembalikan dan punya inisiatif mengembalikan gimana bola voli Padang bisa bangkit kembali. Kemudian saya punya anak sulung, Dio, dan beliau punya potensi untuk menjadi atlet. Makanya kita berawal dari lingkungan keluarga untuk bisa mengembalikan ke yang lebih besar. Lebih besar. Sampai jadinya sebesar ini ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi pastilah, Pak ya, selama Bapak melatih Padang Adios Volleyball ini, suka dukanya pasti ada dong, Pak? Pasti ya. Boleh diceritain nggak, Pak, suka duka menjadi pelatih, Pak? Kalau suka, alhamdulillah dari bola voli, kita udah dapat rezeki dari bola voli. Sukanya artinya kita dulu mantan atlet, dapat rezeki, dapat pekerjaan dari bola voli. Jadi suatu amanah dan tanggung jawab bagi saya sebagai mantan atlet untuk memberikan kontribusi apa yang sudah kita dapati menjadi atlet. Kemudian dukanya di saat bola voli Kota Padang sudah mulai tumbuh, masih kurangnya dukungan baik itu dari pemerintah setempat
maupun dari instansi yang lain. Kami berharap dengan lahirnya Padang Adios bisa mengetuk hati para pecinta bola voli, baik itu instansi maupun yang mantan atlet, untuk bisa membantu mengembangkan klub ini bisa lebih maju lagi. Lebih maju lagi pasti ya Pak ya. Nah, saya kan lihat nih Pak, beberapa kan udah rame banget nih atlet-atlet kita ya. Betul. Boleh nggak Pak dikasih tahu ke saya Pak, prestasi apa aja sih Pak yang udah diraih para atlet-atlet ini Pak? Oke, sebenarnya prestasi yang dicapai klub Padang Adios baik itu secara perorangan maupun secara tim. Betul. Kalau secara perseorangan, alhamdulillah atlet kita satu orang sudah sampai sekarang di timnas. Di timnas. Atas nama Dio Zulfikri. Kemudian sudah berkecimpung juga di dalam kancah Proliga. Baik itu klubnya BNI, Pertamina maupun Bank Sumsel. Betul. Alhamdulillah kemarin juara SEA Games. Kemudian dari binaan Padang Adios itu sendiri, kita bisa mengirim satu atlet ke SKO Ragunan. SKO Ragunan. PPLP ya, Pak? SKO Ragunan. Kemudian satu atlet putra sekarang bernaung di dalam klub Lapani, klubnya Pak SBY. Bapak SBY ya Pak ya. Nah itu yang Bapak sebutkan tadi itu dari kalangan mana aja sih Pak rata-rata atlet ini gitu? Klub Padang Adios itu mencakup atlet Kota Padang. Kota Padang. Jadi mereka datang dari berbagai daerah. Dari penjuru, baik itu dari daerah Bungus, daerah Kota Tangga, bahkan ada dari luar Kota Padang. Dan mereka menimba ilmu dan mencari semacam keluarga, mencari sebuah jati diri di Padang Adios. Dan mereka berharap nantinya bisa berkontribusi juga untuk bola voli nantinya. Yang dari luar Kota Padang itu dari mana maksudnya Pak? Ada yang dari Pariaman, kemudian dari Pasaman Barat, kemudian ada yang dari Painan dari daerah pesisir selatan. Dari pesisir selatan ya Pak? Wah, udah besar banget kayaknya. Jadi suatu kebanggaan juga bagi kami bahwasanya klub Padang Adios sudah mulai diminati. Betul. Sudah mulai tahu lah ya orang-orang ya Pak ya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal atlet yang sampai nasional tadi ya Pak ya. Abang siapa nama Pak? Dio Zulfikri. Bang Dio Zulfikri. Nah, untuk dari prestasi dari Padang Adios Volleyball sendiri Pak, apa yang pernah dicapai Pak? Untuk kemarin di tahun 2017 50% materi four wheel Prapon Sumbar dari tim Padang Adios. Tim Padang Adios. Kemudian untuk tim Porprov 70% adalah atlet Padang Adios. Dan kemarin waktu di 2016 Padang juara Porprov di Kota Padang selaku tuan rumah. Alhamdulillah medali emas untuk putra. Bagaimana sih Pak cara melatih atlet kita ini? Di Padang Adios kita tidak saja melatih skill teknik di bola voli. Yang penting kita melatih karakteristik anak. Baik itu karakteristik individu maupun bentuk norma, gimana mereka bisa bermanfaat untuk orang banyak, baik itu etika, perilaku, attitude, itu yang penting di dalam bola voli. Di samping kita melatih skill bola volinya juga gitu. Kemudian di dalam klub Padang Adios kita membagi tiga kelompok. Pertama senior, kemudian junior, kemudian pemula. Jadi masing-masing kelompok membawahi satu orang pelatih. Karena jumlah atlet begitu banyak ramai, begitu banyak, sehingga kita bagi tiga kelompok. Jadi masing-masing kelompok teknik mereka berbeda dengan seusia mereka. Mungkin dengan pemula lebih banyak ke beginner, ke basicnya bola voli. Kemudian ke yang senior lebih banyak mengarah ke teknik lanjutan.
Gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin juga Bapak sendiri deh, Bapak sendiri megang melatih apa sekarang? Senior kah, junior kah, atau pemula? Kalau saya koordinator. Lapangan. Tapi lebih koordinator pelatih. Iya, betul. Tapi lebih banyak mengarah ke senior. Karena apa? Yang senior lebih banyak arahnya ke turnamen-turnamen, besar ya, kompetisi besar. Betul. Jadi perlu perhatian khusus. Betul. Nah, mungkin pemirsa Nagari TV pengen tahu nih Pak, apa aja sih teknik-teknik dasar barangkali Pak dalam permainan bola voli ini Pak? Iya, teknik dasar bola voli, passing, service, block. Jadi gimana dalam bola voli melatih teknik dasar itu yang penting. Baik itu sikap kaki, perkenaan tangan, ayunan tangan, kemudian ke teknik lanjutannya baik itu sikap blok gitu. Jadi kemudian service. Jadi itu butuh perhatian dari pelatih dalam menangani atletnya. Betul. Mungkin nanti saya bisa nyoba kali ya Pak ya? Oke, siap. Bisa nyoba di bareng Bapak pasti ya? Siap. Nah, pasti kan ini pertandingan banyak banget ya Pak ya? Yeah. Pertandingan banyak banget. Nah, itu tuh ada nggak sih Pak tradisi khusus setelah atau sebelum pertandingan atau latihan mungkin Pak? Iya, biasanya sebelum berlatih atau bertanding kita biasakan berdoa. Kemudian ada semacam kita hidupin musik untuk menghilangin ketegangan, menghilangin stres. Mana kita enjoy, bisa bergembira di saat baik itu sebelum latihan, sebelum bertanding, maupun sesudah. Jadi artinya suasana happy, suasana enjoy itu yang kita butuhkan di dalam lapangan. Betul. Soalnya kalau misalnya tegang pun jadinya percuma aja Pak ya. Jadi atlet nggak fokus juga ya. Iya, artinya kalau terlalu tegang muncul anxiety. Anxiety artinya kecemasan bagi atlet itu sendiri di dalam menghadapi sebuah momen. Betul. Nah, saya pengen tahu nih Pak, ini jadwal latihan para atlet kita ini setiap hari apa aja tuh Pak? Kita latihan Senin sampai dengan Sabtu. Jadi artinya latihan tiap hari. Tiap hari ya Tiap Pak? hari. Kemudian Selasa, Kamis, Sabtu jam 2 kita dapat latihan gym. Latihan gym. Jadi jam 2 sampai jam 4 latihan gym. Kemudian dari jam 4 sampai menjelang maghrib kita kembali ke lapangan. Artinya Selasa, Kamis, Sabtu kita 2 kali berkursi latihan. Itu tidak semua atlet yang gabung latihan. Nanti mungkin lebih banyak mengarah ke yang senior ya Pak ya. Jadi mungkin di dalam latihannya pun yang senior itu lebih diperbanyak latihannya Pak ya? Dibanding pemula ya Pak? Intensitas latihan lebih banyak ke senior. Karena mereka butuh perhatian karena adanya kompetisi, adanya sebuah turnamen betul. dekat, sangat menanti mereka. Jadi butuh perhatian khusus ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira tadi ngomong-ngomong soal latihan, ngomong soal gym juga ya Pak ya. Fasilitasnya lengkap nggak sih Pak di Padang Adios Volleyball ini Pak? Alhamdulillah kita difasilitasi sama KONI Kota Padang untuk bisa memanfaatkan sarana latihan gym. Alhamdulillah. Di samping kita juga menyiapkan tim Poprov Kota Padang. Jadi kita sambil jalan memanfaatkan kesempatan untuk melatih dan memanfaatkan area gymnya di sana. Betul. Jadi cukup dibilang lebih lengkap ya Pak ya? Lengkap. Jadi atlet pun jadinya lebih bersemangat dan juga apa ya Pak ya? Lebih maksimal latihannya Pak ya? Lebih efisien juga. Nah, terusnya selanjutnya nih Pak, mungkin cara orang-orang umum untuk bergabung dalam volleyball Padang Adios ini gimana Pak? Biasanya para orang tua, para pecandu keinginannya punya datang ke bola voli, biasanya mereka datang langsung ke lapangan dan mendaftarkan anak-anak mereka. Kami di Padang Adios anak-anak Kota Padang, artinya ada dari berbagai daerah. Kita tampung semua. Yang penting mereka punya kemauan dan kerja keras untuk bisa berprestasi lebih nantinya. Iya. Nah, mungkin perlengkapan apa aja kali Pak yang harus dibawa ketika latihan untuk atlet ini Pak? Yang pasti pakaian olahraga, sepatu,
Kemudian apa namanya, perlengkapan sholat kami pesan ke anak-anak untuk selalu dibawa. Karena sebelum latihan mereka, kita latihan jam 4, sebelum latihan kita sholat ibadah dulu di sini. Kira-kira saya sendiri udah memenuhi syarat belum, Pak? Wah, Pak Tio masih bisa jadi atlet karena ketinggian dan usia masih sangat muda. Alhamdulillah ya, Pak. Oke deh, mungkin terakhir nih Pak, harapan-harapan Bapak untuk atlet muda dan untuk klub ini, Pak. Iya, harapan kami kepada generasi muda Kota Padang khususnya untuk menjauhi yang namanya narkoba, kenakalan remaja, balap-balapan liar. Betul. Mari dengan olahraga kita kembali sehat dan kembali berprestasi. Betul. Dan harapan kami di Padang Adios mudah-mudahan nantinya ada instansi, ada Bapak Angkat nanti yang akan membantu perkembangan atlet dari klub pada Padangdios itu sendiri. Karena tanpa dukungan dari instansi, tanpa dukungan dari perusahaan, tanpa dukungan dari semua pihak, kami sangat sulit untuk bisa lebih maju lagi. Betul. Ya, semoga harapannya dari saya mungkin ya Pak, ya mungkin instansi-instansi yang lainnya bisa bergabung ke Padang Adios ya kan. Sekarang kita udah kedatangan Pak Yan. Nah, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu dari kita, Pak. Ya, terima kasih Bung Tio. Kalau nama panjang saya itu sebenarnya Ayendra Asmuti ya. Tapi sehari-hari dipanggil Pak Yan ya. Terutama di voli. Kebetulan saya di Padang Adios itu didaulat sebagai pembina klub Padang Adios. Dan itu baru sejak 2021. Karena saya kembali ke voli pun baru sejak 2021. Oke. Jadi Bapak sebelumnya emang atlet juga nih, Pak? Iya, jadi kalau kita di angkatan antara tahun 80-an, 90-an itu ya, aktifnya di situ. Waktu itu memang gairah voli Sumatera Barat itu sangat tinggi. Antusias masyarakat itu untuk olahraga semakin tinggi, apalagi waktu itu ada semboyan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, kan seperti itu. Setelah 90 saya sekolah, saya pergi kemana-mana. Ya, kebetulan saya memang di akademik ya, saya dosen di Universitas Andalas. Jadi karena kesibukan itu, saya tinggalkan voli demi mengejar prestasi akademik. Betul. Nah, baru sejak 2020 kemarin, kita insan-insan mantan para atlet voli Sumatera Barat, melihat situasi yang berkembang terus itu agak kurang bergairah. Kemudian juga Sumatera Barat tidak begitu berbicara di event-event nasional ya. Betul. Nah, terbitlah waktu itu dari beberapa teman-teman pemikiran bagaimana kalau kita bergabung kembali. Yang pertama silaturahmi ya, antar sesama atlet. Nah, ini kayak reuni ini. Iya, betul, Pak. Ketemu-ketemu teman-teman lama ngobrol gitu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi ke lapangan voli ya. Artinya kita sebagai mantan atlet voli merasa berutang budi dengan voli ini. Iya, pastinya, Pak. Ya, karena di zaman itu ada antar instansi, ada porbang, macam-macam kejuaraan. Dan di zaman itu kita memang sebagian hidup kita itu malah dibiayai voli ya. Iya. Karena kalau kita main di instansi ada honornya, ada uang sakunya, ada fasilitasnya dan semuanya. Dan melihat 10 tahun terakhir agak prihatin ya. Kenapa tidak ada perhatian atau kurang perhatian dari instansi segala macam, pemerintah juga kan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita juga bersalah karena kita tidak melanjutkan regenerasi waktu itu ya. Iya. Nah, dengan timbulnya kesadaran dari kawan-kawan itu, makanya kita kembali lagi ke lapangan, kemudian kita mencoba melihat apa yang bisa kita perbuat. Nah, kebetulan saya didaulat oleh pendiri klub ini, John Aba, untuk menjadi salah seorang pembina di sini. Artinya, dengan pengalaman organisasi kita di pekerjaan juga kita bawa ke ranah olahraga, apa yang bisa kita bantu untuk klub ini gitu kan, secara khusus ya, walaupun secara umum kita ingin menggairahkan voli di Sumatera Barat gitu kan. Nah, ke depan kita berharap yang pertama, langkah pertama itu bagaimana voli ini digemari oleh masyarakat secara umum kembali ya. Artinya di mana-mana itu orang main voli gitu kan, kita ingin melihat suasana seperti itu kembali.
Yang kedua, saya melihat Adios itu kan sudah melangkah beberapa tahap ya. Iya, Pak. Artinya kalau di dalam level Sumatera Barat mungkin bolehlah sudah cukup berjaya gitu kan. Kita ingin ke depan lebih maju lagi. Betul. Nah, kemudian di dalam hal pembinaan klub itu sebenarnya kan tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Ada atlet, ada pelatih, ada pembina. Pembina ini sebenarnya organisasi yang mengkoordinir bagaimana supaya si atlet ini dan pelatih itu melangsungkan kegiatannya tanpa memikirkan misalnya masalah biaya, fasilitas semua. Cukuplah pelatih ini bagaimana teknis supaya pemain berkembang. Betul. Pemain tanggung jawabnya bagaimana prestasinya meningkat. Betul. Nah, jadi kita yang senior, terutama yang mantan atlet ini ingin mengkondisikan supaya suasana di voli itu kembali kondusif sehingga masing-masing fokus dengan kegiatannya. Atlet fokus berlatih untuk mencapai prestasi. Betul. Pelatih fokus melatih bagaimana atletnya supaya berprestasi. Betul. Nah, orang yang di belakang ini, organisasi ini, klub, pengurus kah, pembina kah, inilah yang bertugas untuk mengkondisikan supaya kondisi pelatihan itu berjalan dengan lancar untuk mencapai prestasi yang maksimal gitu. Betul. Dan kalau saya bermimpi di tahun 2022-23 ini Adios sudah berjaya di level regional. Betul. Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepri, Bengkulu, minimal di regional. Nanti di 2025 mestinya Adios sudah di level nasional. Amin. Itu harapan kami. Kita doakan, Pak. Iya, doakan. Kita dukung sama-sama ya. Kita dukung sama-sama. Pokoknya apapun itu yang terbaik untuk Padang Adios Volleyball Club ini ya, Pak ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Elsie Panora, panggilan Bu Esi aja. Bu Esi. Saya mantan atlet voli Sumbar juga. Oke. Tahun 90-an. Betul. Nah, jadi Bu Elsie ini termasuk atlet Sumbar ya, Bu? Iya, atlet Sumbar tahun 90-an. 90-an. Terakhir saya ikut PON 93. PON 93. Nah. Keren, hebat. Jadi Ibu sempat ikut PON juga ya? Putri waktu PON 93 tuh baru pertama kali lolos mengikuti PON volleyball PON 93. PON 93. Dan Ibu termasuk dalam tim itu? Termasuk dalam tim. Dapat apa waktu itu, Bu? Nggak ada dapat, belum tapi ya, Bu, ya? Lolos aja alhamdulillah. Lolos aja alhamdulillah, Bu ya. Ya. Betul. Soalnya pertama kali juga ya, Bu ya? Iya, pertama kali. Nah, saya mau nanya deh, peran Ibu di Padang Adios Volleyball ini apa, Bu? Sebagai apa, Bu? Saya di Padang Adios ini sebagai pembina juga memberi motivasi untuk adik-adik yang supaya bagaimana kemajuan bola voli di Sumatera Barat. Betul. Jadi Ibu selaku pembina dari Padang Adios Volleyball Club ya, Bu ya. Nah, ada nggak sih, Bu, harapan-harapan yang bisa Ibu kasih ke kita atau ke Padang Adios Volleyball ini gimana, Bu? Ya, harapan kami lah sebagai senior untuk adik-adik ini bagaimana untuk maju untuk kedepannya, bisa menjadi atlet-atlet yang nasional, bisa mewakili daerah-daerah Sumatera Barat untuk PON untuk selanjutnya. Gitu ya, Bu. Dan ada lagi mungkin, Bu? Ya, mudah-mudahan dari pemerintah adalah motivasinya hendaknya untuk adik-adik ini. Betul. Jadi mungkin instansi-instansi seperti pemerintah bisa masuk ke dalam ini. Kalau kami dulu waktu jadi atlet kan ada yang manggil ini dinas pendidikan, dinas olahraga. Jadi bisalah untuk mencari masa depan adik-adik. Biar lebih terbantu juga pastinya, Bu ya. Nama saya Aprizal Chai. Kebetulan saya salah satu mantan atlet voli Sumatera Barat di tahun 80-an. Dan pada periode ini di PBSI saya diikutkan di kepengurusan. Kebetulan itu sebagai Ketua Litbang PB PBSI Sumatera Barat. Oke. Padang Adios ini salah satu memang artinya sebagai mantan atlet gitu kan. Iya, Pak. Kalau di Padang Adiosnya saya tidak jadi pengurus dapat, tapi sebagai mantan atlet jadi memang sesuatu yang sangat kita banggakan lah. Iya.
Rindu ya Pak ya? Rindu lah. Rindu. Karena bola voli ini di tahun 80-an dulu sangat jaya-jayanya lah di Sumatera Barat, menjadi sebuah cabang olahraga yang bermasyarakat gitu. Di desa-desa di mana-mana ada. Sementara akhir ini sudah nggak boleh dikatakan vakum gitu. Kalau vakum udah jelas dengan prestasi udah nggak ada gitu. Iya Pak. Maka dengan Padang Adios bisa melakukan pembinaan anak-anak muda kita seperti ini. Dan saya lihat dengan postur-postur yang luar biasa, tinggi-tinggi sebagai atlet bola voli, kita menaruh harapan sangat besar lah. Betul Pak. Mereka gitu. Betul. Jadi memang ini perlu pelatihnya Pak John Aba ini diberikan apresiasi yang luar biasa ini. Oh iya, keren. Jadi saya kembali sebagai salah satu mantan atlet yang dulu bisa hidup dengan berolahraga gitu kan. Kita juga bisa punya harapan besar lah dengan atlet-atlet dengan Padang Adios ini. Gitu. Iya, betul. Jadi Bapak ini selaku pengurus litbang di PBBSI Sumatera Barat. PBBSI Sumatera Barat. PBBSI Sumatera Barat. PBBSI itu Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia untuk Sumatera Barat. Oke. Jadi PBBSI itu kan ada juga nanti di kabupaten kota. Oh gitu Pak. Jadi yang membawahi klub-klub voli ini adalah PBBSI di kabupaten kota. Kalau Padang Adios ini harus terdaftar dia nanti di PBBSI Kota Padang. Oke. Jadi cuman harapan kita itu tadi, memang dengan adanya Padang Adios begini intens, rutin, latihan anak-anak, kita harapkan nanti klub-klub lain juga tumbuh gitu. Tumbuh ya Pak ya? Gitu. Jadi makin banyak lah gitu ya Pak ya? Makin banyak khususnya di Kota Padang atau Sumatera Barat gitu ya Pak? Iya, Sumatera Barat. Jadi dari PBBSI sendiri ini sangat bersyukur sekali gitu. Punya Padang Adios ini ya Pak ya? Padang Adios ini. Gitu. Sehingga terbantu ya. Nah, luar biasa. Pekerjaan pembinaan yang mestinya dilakukan oleh PBBSI dapat terbantu. Betul. Nah, mungkin Bapak sendiri dari PBBSI itu punya mimpi nggak Pak? Atau harapan-harapan ke depannya untuk bola voli ini Pak? Oh, sangat punya mimpi gitu. Iya, boleh kita mimpinya kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, dulu memang di 80-an bola voli di Sumatera Barat ini sangat bergairah bener lah. Betul. Setiap pertandingan itu ada. Di tahun 90-an udah mulai turun sampai hari dekade terakhir inilah. Sekarang kita mau bangkitkan itu lagi dengan kepengurusan PBBSI dengan Pak Eka sekarang yang jadi ketua beliau itu. Ya gini kita mau kembalikan lagi marwah perbola volian Sumatera Barat seperti dulu itu. Betul. Terus sekarang kan banyak atlet-atlet voli Sumatera Barat itu justru berkiprahnya di luar. Oke. Banyak yang jadi pemain seperti anaknya John Aba ini, jadi pemain nasional gitu. Tapi mereka jadinya di Jakarta. Di Jakarta ya Pak ya? Tapi kita berharap nanti atlet-atlet itu jadi di sini. Gitu. Oke. Bukan di Jakarta ya Pak, tapi di sini Sumatera Barat gitu ya mimpinya. Dan mungkin ada lagi Pak, sedikit-sedikit harapan lagi untuk kedepannya barangkali. Dan menghadapi buat PON nih Pak, kira-kira ada nggak Pak dari Sumatera Barat ngirim? Ya artinya memang kalau di PBBSI sekarang jadi tantangan gitu. Iya. Tantangan bagaimana kita melakukan pembinaan yang bagus sehingga kita nanti bisa lagi ikut PON gitu. Di PON berikutnya gitu. Betul. Jadi itu tentu dimulai dari sekarang. Betul dari sekali. Sekarang itu tumbuh tentu dari klub-klub. Dengan banyak klub tumbuh, di situ kita akan bisa pantau nanti mungkin atlet-atlet yang berpotensi untuk voli, terutama kalau voli harus tinggi kan. Betul. Tingginya yang cukup, yang berpotensi itu kita lakukan bina nanti gitu. Jadi itu kan tugasnya PBBSI. Betul sekali. Nama saya Raihan Andiko Firly. Dulu saya awalnya berlatih di klub Padang Adios sebelum akhirnya sekarang tim saya di Lavani Cikeas, tim Bapak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Betul. Jadi Raihan ini umurnya berapa barangkali? Saya sekarang umurnya 18 tahun, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Oke. Terusnya sekarang kegiatan Raihan selain sekolah apa nih? Sekarang lagi cuti sih Bang di sini. Soalnya kan di sana lagi libur kan. Jadi dicutiin sama tim Lavani. Sama timnya. Ya, terus kalian berkunjung latihan lah di tim awal dulu main voli. Nostalgia lah ya. Nostalgia ya. Oke. Jadi yang di sana itu yang di apa namanya sekolahnya? Lavani itu nama klubnya. Kalau sekolahnya di SMA Al Nur.
SMA Al-Nur. Jadi klub itu Lavani namanya. Lavani gitu. Jadi itu di sana lagi cuti kah atau emang karena pandemi nih? Lagi cuti, Bang. Lagi dicutiin ya. Lagi dicutiin. Berapa lama tuh? 3 minggu sih, sekarang. Tanggal 15 besok balik lagi. Hari Minggu. 15 besok kembali lagi ke Bogor. Ke Cikeas. Ya. Oke. Bentar doang di sini berarti ya? Iya, 3 minggu lah, Bang, dari tanggal 22 Juli kemarin. Betul. Jadi Rehan ini kan atlet nih, ya kan? Lomba-lomba apa aja sih yang pernah Rehan ikutin? Dulu waktu selama masih di Padang pernah ikutin O2SN, Popda. Nah, terus habis itu Porprov dulu pernah, Porprov Sumbar. Habis itu merangkak ke Bekasi, pernah ikut Popwilda Kota Bekasi pelajar itu tingkatnya. Habis itu ikut Livoli di Pacitan, Livoli di P1 di Pacitan. Pacitan itu Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Habis itu kemarin pernah juara di AHY Cup, Mas Agus Harimurti yang ngadain turnamen itu. Betul. Dan baru-baru ini kemarin ikut Porda, Pekan Olahraga Daerah di Jawa Barat dan mewakili Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Itu prestasi apa sih Rehan yang paling tinggi yang Rehan dapat nih selama jadi atlet? Baru Livoli tingkat nasional itu sih, Mas, di P1. Oh, Livoli tingkat nasional. Ya, berarti lawannya seluruh Indonesia dong. Seluruh Indonesia. Dan itu dapat juara? Itu nggak juara. Belum juara ya? Belum juara. Soalnya kita sebagai atlet kan harus optimis pasti ya kan? Optimis. Nggak boleh ngomong enggak dong. Pasti ngomong belum juara. Akan juara mungkin ya. Amin. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Rehan ya. Kenapa sih Rehan suka voli gitu? Alasan apa yang buat Rehan suka voli gitu? Alasan pertama ya dari keluarga sih, Bang. Abang Rehan terutama voli kan. Betul. Jadi awalnya sih dulu ngeliat abang main voli, akhirnya latihan. Ya awalnya nggak ada target kayak pengen fokus di voli gitu. Tapi lama-kelamaan kayak harus bisa nih difokusin di olahraga ini gitu. Ya udah giat latihan, terus pas banget pelatih Padang Adios kenal sama ada pelatih di sana. Rehan dikenalin, Rehan dibawa ke Bekasi. Rehan sebelumnya bukan langsung di Lavani, Bang, di Bekasi dulu timnya dulu. Habis di Bekasi, habis itu Pak SBY bikin klub voli. Rehan udah 6 tahun lah di Bekasi. Dia bikin klub voli, dia cari bibit. Dia panggil Rehan itu salah satunya. Umur Rehan yang baru 18 tahun ini tapi udah bertemu dengan Pak SBY ya? Udah bawa orang tua dan keluarga lah. Udah foto. Keren. Nah, Rehan, kan sebanyak itu pertandingan yang Rehan pernah ikutin nih. Ritual atau tradisi apa sih yang Rehan lakuin biasanya sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan misalnya? Ritual sebelum pertandingan sih ya pastinya ngubungin kedua orang tua lah, kayak minta restu, minta doa, karena tanpa dia nggak bisa apa-apa juga. Ya. Terus apa lagi tuh? Selain itu ya itu doang sih, Bang, nggak ada ritual lebih, nggak ada terlalu lebih, cuman itu. Kayak misalnya mungkin harus makan telur dulu barangkali. Artinya suka kayak gitu biasanya tuh, makan telur dulu. Enggak sih. Enggak juga ya? Biasanya kalau di Lavani biasanya malamnya sebelum tanding HP dikumpulin dulu, tidur cepat gitu. Nggak boleh begadang ya, Bang ya? Nggak boleh begadang. Nah, ngomong soal Lavani tadi atau Padang Adios ini ya, fasilitas apa sih yang dikasih nih dari Padang Adios mungkin ya? Di Padang Adios sih kayak tempat latihan bola, terus kayak sarana-sarana latihan kayak paralon gitu, terus ya itu kayak kita disuruh di samping itu juga kita harus latihan sendiri lah ibaratnya. Terus ya selain itu mungkin ada gym kah atau? Ada gym. Sekarang ini ada gym Senin Kamis kan, Ren udah lama nggak ini kan. Udah latihan di sini ya? Senin Kamis. Sekarang ada gym sih katanya. Sekarang ada latihan di voli pantai juga. Voli pantai. Pantai Padang biar latihan fisik juga. Oke. Nah, Rehan nih, kesan menyenangkan sekaligus menyedihkan selama menjadi atlet nih. Apa itu? Kalau menyenangkan ya pasti ketika juara lah, Bang, udah pasti juara, bangga gitu kan, banggain orang tua juara. Betul. Yang sedihnya sih kayak ketika kita lagi seleksi terus nggak lolos gitu, ketika lagi mau turnamen kalah gitu, turnamen kalah itu sedih sih. Itu sedih sih ya. Iya, sedih. Kalau
yang lebih sedia kalau pas lagi seleksi nggak kepilih itu. Waduh. Itu sedihnya emang beda sih kayak. Emang beda. Kawan teman-teman kita lolos kita enggak gitu kayak. Kalau dia bisa lolos kita enggak, itu motivasi juga sih, lebih ke motivasi. Lebih jadi cambuk dia buat kita ya. Kenapa dia bisa lo enggak, kan sama-sama makan nasi gitu. Iya betul. Kembali ke mungkin ke ininya kali ya, durasi latihannya mungkin ya. Durasi latihannya gitu-gitu kali ya. Mungkin dia lebih lama gitu Rehan gitu kan. Bener. Tapi lihat dari postur Rehan sendiri nih saya yakin nih kayak Rehan ini bisa jadi bibit-bibit unggul Indonesia nih kayak. Amin ya. Pasti dong punya target ke sana dong. Ya punya pasti. Nah, punya. Saya penasaran deh kayaknya nih. Awalnya Rehan banget tuh pengen emang volley kah atau emang ada olahraga lain nih? Sebelumnya? Karena dari keluarganya otomatis cuma lihat volley doang kan. Di depan rumah lapangan volley gitu. Betul. Baru bangun pagi lihatnya lapangan volley dulu. Jadi emang volley dari awal ya? Volley dari awal. Soalnya banyak kan atlet itu yang nggak diduga gitu kan, kayak misalnya dulu dia pengen main bola, ternyata di bulu tangkis gitu kan. Bener. Jadi emang Rehan ini dari keluarga pemain volley. Iya bener, abang. Abang ya kan. Orang tua nggak? Orang tua nggak sih, abang. Abang ya. Abang sekarang udah main. Udah kerja sih sekarang. Udah kerja sekarang. Dulu terakhir main volley yang 2016 di Porprov yang volley pasir dulu. Porprov volley pasir. Oke. Nah, sebanyak penghargaan itu Rehan ya, banyak banget penghargaannya itu kan pasti. Yang paling berkesan menurut Rehan nih, yang kayak ini penghargaan nih, yang gue banget lah gitu loh. Yang buat gue seneng banget itu apa tuh kira-kira? Yang waktu juara AHY Cup sih Mas, yang 2020 kemarin kan. Itu tuh di sana kayak ada pemain timnasnya, kita ngalahin tim nasionalnya. Oh iya. Ya gitu. Dan di AHY Cup itu dapat medali? Dapat medali sama uang pembinaan kan untuk klub. Itu penghargaan terbesar banget ya. Kayak bangga lah gitu bisa main bela tim Bapak SBY, terus diadain sama anaknya terus juara gitu, bangga lah di depan. Dan pas banget waktu itu lagi kapten, salaman sama masnya. Kaptennya Rehan nih, keren-keren. Salaman, terus kayak bangga gitu. Iya, bangga pasti ya. Itu penghargaan yang paling berkesan banget sih. Nah, kira-kira harapan apa nih untuk Rehan sendiri ataupun mungkin teman-teman Rehan yang di luar sana yang belum volley, ya kan? Harapannya apa tuh? Kalau harapan untuk pribadi sih yang nyata dulu deh Mas, kayak semoga Proliganya ada dulu deh. Terus itu dia. Kan udah lama nih vakum banget. Betul. Kan masyarakat pengen nonton volley kan, udah lama nggak ada hiburan gitu kan. Betul. Proliganya insya Allah diadain lagi gitu. Katanya sih insya Allah Januari besok. Udah mulai Proliga lagi. Ya itu harapan Ren sih, Ren bisa, harapan pertama dulu ya, bisa main lah perdana di Proliga, tampil baik. Betul. Harapan selanjutnya menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Itu mimpi jangka pendekin dulu ya. Ya kalau jangka panjangnya kan timnas, pelatnas, pasti lah. Tapi harapan dekatnya yang nyata real dulu ya, Proliganya ada dulu, terus bisa tampil baik. Kan kalau misalnya tampil baik di Proliga otomatis dilirik pasti ya. Masih lirik timnas itu. Timnas pasti ya. Nah, harapan mungkin buat teman-teman Rehan kali ini yang di luar sana gitu. Ya untuk anak Padang Adios lah Bang. Ya, untuk Padang Adios boleh. Ya rajin latihan sih yang penting, kalau emang targetnya emang di volley ya emang harus rajin latihan. Kayak jangan ngarepin kayak latihan di klub doang kan. Kalau di klub kan rame, ada 20-30 orang dan kita durasinya cuma 2 jam. Kalau kita bagi per orang tuh cuma dapat 5 menit kan. Betul. Tapi kalau kita latihan tambahan di luar sendiri itu kita bisa 15 menit satu orang, 30 menit itu kita sendiri tanpa ya kayak latihan sendirilah, lari siang, push up, sit up gitu kan. Soalnya fisik, kan soalnya kan pelatih nggak bisa fokus ke kita doang kalau di lapangan kan rame orangnya gitu ya. Betul. Jadi itulah harapan dari Rehan ya buat kedepannya. Oke Rehan, makasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Halo, nama aku Jenny, umur aku 17 tahun, aku lagi sekolah dan latihan volley. Nah, sekolahnya di mana tuh barangkali tuh? Aku sekolah di SKO Ragunan di Jakarta. SKO Ragunan itu sekolah atlet yang cuman fokus ke latihan, lebih fokus ke olahraganya. Sekolahnya cuman formalitas doang, cuman beberapa jam doang sih sekolahnya cuma 2 jam. Selebihnya mungkin latihan. Ya, karena dari itu pagi sampai malam cuma latihan doang. Karena itu emang fokusnya buat ke non akademiknya ya, bukan akademiknya gitu. Gak apa. Jadi
Jenny kan atlet banget nih. Yeah. Ya kan? Dari tampilan bisa kita lihat ya, atlet banget gitu kan. Nah, lomba-lomba apa aja sih yang pernah kamu ikutin, Jenny? Kalau untuk Sumbar aku udah ikut Poprov, Popwheel, sama Porwheel, Prapon juga udah pernah, Popda juga udah pernah, 2SN juga udah pernah. Oke, banyak banget ya? Banyak banget ya. Nah, prestasi-prestasinya deh, apa aja yang pernah kamu dapat gitu? Antar PPLP di Jakarta aku juga udah pernah, international school aku juga udah pernah ke Thailand. Oh, udah sampai luar ya? Udah. Itu di Thailand maksudnya liburan kah atau emang latihan di sana? Liburan sekalian pertandingan. Sekalian pertandingan, pertandingan Thailand. Itu kejuaraan apa itu? Kejuaraan antar sekolah. Jadi aku perwakilan dari Indonesia gitu loh. Dari Indonesia. Jadi aku lawan dari Thailand gitu, dari Malaysia gitu. Itu Asia Tenggara aja? Asia. Oke, keren banget ya kamu. Keren banget tuh Mirsa Nagari TV. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa alasan kamu milih cabur bola voli? Kalau dari keluarga sih, keluarga lebih banyak dominan ke voli. Sama kayak Rehan tadi mungkin ya? Kalau Rehan tadi kan memang dari abangnya dia atlet voli juga gitu. Aku dari kakek pemain Sumbar. Oh, kakek pemain Sumbar. Orang tua kamu main voli juga? Ayah juga. Ayah main voli juga. Sampai berarti ini meneruskan tradisi keluarga ya? Turunan keluarga ya? Rata-rata semuanya keluarga main voli bagus. Awal kamu masuk voli itu apa nggak kepikiran olahraga lain kah? Atau emang? Aku udah nyoba olahraga. Apa tuh? Dari awalnya berenang. Nggak terlalu ini. Main basket, udah nggak ini. Akhirnya main voli, awalnya juga nggak minat Ogah-ogahan. Ogah-ogahan main voli. Aba kan, berarti maksa biar latihan terus. Jadi aku diforsir sama Aba dari awal aku latihan udah diforsir terus kan. Ya minat lah. Oh ini udah pelatihnya ini mau minat ke aku terus kan. Jadi aku berusaha lah ya minat voli. Jadi voli sampai sekarang. Emang voli ya? Iya. Kalau Rehan tadi emang dia bilangnya emang dari awal emang voli terus dia gitu kan. Kalau kamu udah cabur ya? Dari mana? Udah nyoba. Nah di cabur-cabur lain sebelum voli ini kamu udah pernah dapat juara juga nggak? Enggak sih, soalnya kan nggak minat. Nggak serius banget ya? Cuman beberapa bulan doang kan. Iya, nah selama kamu bertanding ritual atau tradisi apa sih yang kamu lakuin sebelum pertandingan atau sudah pertandingan gitu? Ya kalau sebelum pertandingan sih aku sholat dulu ya. Sholat, ibadah ya. Ibadah, berdoa biar menang. Betul. Kalau menang ya syukur lagi kan. Kalau sudah pertandingan ya, pertandingan ya asik-asik aja, enjoy. Kalau kalah gimana? Enjoy juga tuh? Enjoy aja lah ya. Enjoy aja lah ya. Besok-besok bisa diulang lagi pasti ya. Latihan lagi lah. Kalau ada kalah, latihan lagi. Cari kesalahannya. Lebih giat lagi. Iya, betul. Nah, apa namanya ya? Tadi ngomong-ngomong soal pertandingan, kejuaraan, ritual gitu kan. Nah, pasti dong untuk mencapai target itu semua, kamu harus latihan yang lebih giat pasti. Dan fasilitas dong pasti mendukung banget dong. Nah, kira-kira menurut kamu nih fasilitas yang ada di Padang Adios ini udah cukup memadai kah? Atau gimana? Kalau menurut aku sih kurang memadai ya Bang. Kurang memadai? Kenapa tuh? Kayak bola, sebenarnya lebih banyak. Soalnya kan orang yang latihan kan banyak. Lebih dari 30 orang, lebih 40 orang kan. Bola, fasilitas, terus alat latihannya kurang deh. Kayak di Sumbar itu alat latihannya kurang banget menurut aku. Kayak latihan fisiknya kayak beban gitu kan kurang ada di Sumbar. Kalau di Jawa ya, kalau di Jawa kan di gornya tuh lengkap gitu loh, kayak di sini ada tempat gymnya, jadi nggak jauh-jauh, jadi semuanya lengkap gitu fasilitasnya. Ya pokoknya harapannya untuk Adios Padang Volleyball Club ini itu bisa lebih menambah fasilitas pasti ya? Ya lebih banyak lebih banyak fasilitasnya deh, lebih diporsir lagi itunya, Betul. Nah, kira-kira nih apa sih kesan yang paling menyenangkan ataupun menyedihkan nih selama kamu menjadi atlet gitu?
Kalau menyenangkannya ya kayak dapat duit ya. Dapat duit. Dapat duit hasil pertandingan. Duit ya, kerja kerasnya kan. Iya betul. Terbayar sama duit gitu. Apakah sekedar duit doang kah? Enggak lah, kayak penghargaannya, piagamnya, semuanya kan jadi gampang gitu. Kalau dapat piagam kerja juga kemana aja juga bisa iya, gitu kan. Mau kuliah sini, mau kerja di sana sini kan bisa aja bisa. gitu. Nah. Apalagi kalau ada piagam lebih pasti kan gitu kerjanya. Kayak lebih gampang lah kalau ada piagam gitu, ada yang bisa membantu lebih pekerjaannya. Nah, kalau menyedihkannya sekarang nih? Menyedihkannya apa ya? Apa nggak ada? Senang doang nih? Ini latihannya. Latihannya berat ya? Ya berat. Menyiksa. Menyiksa. Ya. Kalau kata orang-orang mungkin neraka kali ya? Latihan neraka ya Bang ya? Lari sejam, 2 jam kan capek juga kan. Wah, itu sih yang mungkin ini paling klise kali ya dari seluruh atlet kayaknya itu emang latihan itu berat, gitu ya. Banget, itu menjadikannya. Tapi kan itu bisa menghasilkan tapi ya akhirnya ya pada akhirnya bisa menghasilkan diri kita yang lebih baik maksudnya kan. Nah, terus ya penghargaan yang paling berkesan nih buat kamu. Aku sih yang paling berkesan kayaknya di Thailand deh. Di Thailand itu? Saya di Thailand juara 2. Wow, juara 2 Juara 2 pas pertama kali main, pertama kali maksudnya keluar negeri langsung juara kan itu berkesan banget. Gokil. Iya. Nah, itu kalau menurut saya itu gokil. Juara 2. Juara 2 di luar negeri gitu. Iya. Itu bawa nama Indonesia lagi. Iya. Gila sih, keren. Nah oke deh, terakhir nih Jenny, harapan dari kamu buat Padang Adios Volleyball atau buat kamu sendiri barangkali? Kalau buat teman-teman di Padang Adios lebih giat lagi lah latihannya. Kalau buat aku juga lebih giat lagi latihannya. Semoga sama kayak Rehan tadi, kalau kita mau berhasil kita harus nambah latihan di luar, bukan di lapangan doang. Soalnya kalau misalnya di lapangan doang kan kayak nggak dapet waktu. Iya, bentar doang. Kan, bentar doang. Lebih baik di luar kayak nambah lari di luar. Skill untuk fisiknya kali ya. Iya. Kalau volley mending latihan fisik dulu deh. Kalau teknik bisa dipelajari. Gila banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong itu deh, latihan gitu kamu kan tiap hari latihan nih. Iya. Pernah nggak sih kamu malas gitu? Mungkin semua atlet pernah kali ya. Pernah lah pasti. Nah, cara ngatasin males ya? Kalau itu dari hati sih, kayak misalnya kalau misalnya malas lihat orang, misalnya orang lebih banyak, orang gimana ya, lebih kita malas nih, lawan kita masih banyak di belakang. Kalau kita tambah males, ya kita nggak bakal naik. Iya, kejar terus sih kan. Kita nggak bakal berkembang juga ya. Iya, nggak bakal berkembang. Oke deh Jenny, makasih banyak Jenny ya, udah mau berbagi sama kita semua. Pokoknya doa saya buat Jenny, pokoknya biar Jenny ini jadi atlet atau bibit unggul untuk Indonesia pasti. Amin. Terima kasih Bang. Nah itu dia pemirsa Nagari TV, perbincangan kita dengan Padang Adios Volleyball Club. Saya Bung Tio pamit undur diri beserta semua kru pamit undur diri. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.